Audio Jungle. Setiap kami Bapa, kami bawa ucapan syukur kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Setiap jam, setiap waktu kami membutuhkan Kau Tuhan Yesus. Setiap langkah kami Tuhan, haleluya Yesus. Kami datang Tuhan mengucapkan syukur kami ke dalam Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
Setiap jam ya Tuhan kami butuhkan Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang beri sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah di setiap nafas ku perlukan, di setiap langkah ku perlukan, di terik dan hujan ku perlukan. Yesus Kau yang ku perlu. Yes Tuhan.
Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu. Kami siap untuk menyatakan kuasa-Mu pada saat ini Tuhan. Kami siap untuk menyembah dan memuji meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau Allah kami yang layak kami tinggikan. Sebab Engkau Allah kami yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, pimpinlah ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Yang siap katakan amin. Haleluya. Berikan salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yes. Siapa siap menerima lawatan Tuhan? Yang siap terima curahan Roh Kudus. Haleluya. Yes. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Kita siap untuk menerima kuasa itu. Yes. Haleluya. bagi nama Tuhan. Ya, semua bersuka cita karena Tuhan pagi hari ini, amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan paling dahsyat bagi nama Tuhan. Kita mau terima kuasa dari Tuhan, amin. Karena saya percaya kuasa Tuhan menyembuhkan kita, amin. Memulihkan setiap hati kita. Haleluya.
Katakan kota benteng, benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Ya katakan gunung batu kita, sambil angkat tanganmu katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sorakan sama-sama bagi namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Kata Dia Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan. Mari angkat tanganmu katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur selamanya. Dia yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama. Sekali lagi, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Yes. Yang percaya kuasa Yesus besar bagi kita, sama-sama katakan, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Serukan nama Dia, nama yang haleluya. Kata segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala. Sekali lagi, angkat suaramu, nama di atas segala nama. Ya, nama Dia yang membebaskan kita dari segala belenggu dosa. Segala kuasa tunduk pada nama. Siapa nama Dia? Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyur selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Saya mau lihat semua angkat tangannya tinggi-tinggi, katakan, Engkau yang termulia di bumi di termasyur. Nama Dia berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, ada kuasa. Yes, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Masih semangat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa nama Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Karena dalam setiap hidup kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yes. Mari kita mau siapkan hati kita saat ini. Kita mau datang kembali dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa saya ada Roh Kudus yang Tuhan utus untuk datang ke tempat ini. Yes. Untuk melingkupi setiap hati kita. Menjadi penolong dalam setiap jalan-jalan hidup kita. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan.
Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir. Oh Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penolongku, diutus Bapakku. Katakan dengan segenap hatimu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita ulangi pujian dari awal. Berkatakan dengan segenap hatimu, katakan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ya Yesus Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hatiku Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan segenap hati kami kami mau Kau penuhi kami dengan Roh Kudus. Kau penuhi hidup kami Tuhan. Kau jamah kami Yesus. Kau penuhi dengan kuasa Allah. Buka hati kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sebelum kita untuk menerima firman Allah yang kudus, mari kita persiapkan hati kita pribadi, lemah pribadi saat ini. Kita memohon Roh Kudus untuk memenuhi hati kami. Berikan hatimu untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau jamah kami, Kau penuhi kami. Dari Yesus. Kau jamah kami Yesus. Jamah hati kami.
suara kami untuk memuliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Biarkan Engkau memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau menjamah setiap hati kami Tuhan. Kau pulihkan hidup kami Tuhan. Dengan kuasa-Mu yang maha tinggi ku buka hati. Kami menyerahkan pada hamba-Nya yang menyampaikan doa. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami penuhi kami dengan kuasa Allah. Lebih dalam lagi dalam kebenaran firman-Mu saat ini ya Tuhan. Berperkara lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus. Semua perkara yang sia-sia yang tidak berkenan dalam hidup kami singkirkan keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ambil alih semuanya ya Tuhan. Pengurapan menyertai kami jemaat Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ada sukacita, amin. Sukacita itu yang mendahului berkat, amin. Haleluya. Kalau hari ini Roh Kudus, kita memperingati Roh Kudus dicurahkan. Saudara nggak usah minta-minta lagi Roh Kudus itu dicurahkan lagi. Karena Roh Kudus memang tercurah untuk kita semuanya, amin. Sejak kurang lebih 2000 tahun yang lalu, semuanya sudah dicurahkan. Ya, masalahnya kenapa Roh Kudus itu nggak mau bekerja secara maksimal, nggak kerja secara maksimal seolah-olah seperti itu. Ya itu bergantung dalam diri kita semuanya. Haleluya. Tergantung dalam diri saudara. Saudara mau dipakai oleh Tuhan. Kalau saudara percaya sama Yesus, berarti Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti Roh Kudus itu ada di dalam dirinya. Haleluya. Amin. Ada yang di sini tidak percaya Yesus? Oh, ada loh juga. Bukan berarti ini berbicara tentang agama, saudara. Ada yang duduk di tempat ini tidak percaya Yesus? Saudara yakin saudara percaya sama Yesus? Berarti kuasanya itu akan dinyatakan. Kuasa yang sama, kuasa yang bekerja bagi murid-muridnya pada masa itu juga bekerja bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Saudara dan saya juga murid Kristus. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Saudara dan saya adalah pengikut Kristus. Haleluya. Jadi kuasa itu tetap sama kuasanya. Dulu, sekarang tidak akan pernah berubah. Haleluya. Kalau Roh Kudus bekerja, itu tidak terelakkan. Itu yang terus mendobrak diri saudara. Kenapa semakin mencintai Tuhan? Kenapa sih saya kok seperti ini? Kenapa ya saya kok selalu rindu untuk datang ke gereja? Yang menggerakkan datang ke gereja itu bukan saudara, kemauan saudara, tapi Roh Kudus yang bekerja. Amin. Haleluya. Ada apa di situ? Dan kenapa di gereja? Dan kenapa kami harus berkumpul? Kita harus berkumpul. Saudara sedang dibangun iman saudara hari ini. Haleluya. Semakin terus bertambah dewasa. Jadi iman kita bukan iman kanak-kanak lagi, iman yang terus menuju kedewasaan. Haleluya. Amin. Iman yang terus dibangun.
Kalau berbicara tentang wajah, saudara, mungkin wah, yang baby face, ya kan, yang awet muda, saudara. Kalau kuasa Roh Kudus bekerja itu enggak mempengaruhi wajah, saudara, tapi mempengaruhi seluruh hidup saudara. Haleluya. Maksudnya tidak mempengaruhi wajah saja, tapi seluruh hidup saudara. Jadi ukurannya kalau kita dipenuhi Roh Kudus, ya hidupnya selalu semangat, penuh sukacita. Ya semangat memang bisa dibangun oleh diri manusia sendiri, tapi itu terbatas. Tapi kalau semangat dari kuasa Roh Kudus yang bekerja, itu tidak terbatas. Haleluya. Amin. Meskipun dalam duka, kemarin keluarga almarhum Bapak Butar-Butar, istrinya dan anak-anaknya, saudara, secara manusia memang mengalami kesedihan. Tapi ingat, kuasa Roh Kudus memperingatkan kita melalui Yesus Kristus yang dengan firman-Nya yang begitu luar biasa, bahwa setiap orang yang percaya nggak boleh larut-larut dalam kedukaan. Amin. Sudah saatnya berjuang, saatnya melangkah, saatnya terus meniti hidup, berjuang, karena hidup itu adalah perjuangan. Haleluya. Amin. Kalau sekarang banyak di dunia menjanjikan hal-hal yang mudah untuk menghasilkan segala sesuatu. Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan membawa kita melalui kuasanya, kita harus bergerak. Amin. Karena Roh Kudus itu bergerak, dinamis. Ada kegerakan di situ, ada kuasa di situ. Kalau kita bergerak, ada kuasanya yang dinyatakan. Haleluya. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kuasa nama Yesus. Tadi dalam pujian, nama Yesus. Apa? Ada kuasa. Ya gitu kan. Tadi nggak ada nama Yesus ya. Roh Kudus tadi ya. Roh Kudus tercurah. Oh iya ya. Iya. Ada kuasa. Ya dalam nama Yesus. Asik sekali, saya sampai kegirangan gitu, lupa sebelah saya istri saya, saudara. Saudara, begitu luar biasa. Nama di atas segala nama. Nama yang membebaskan. Haleluya. Nah, mari kita baca ini kebenaran firman Tuhannya. Kuasa nama Yesus. Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Di situ perikopnya, kembalinya ke 70 murid. Loh, muridnya Yesus berapa sih? Nah, muridnya Yesus banyak sekarang, jutaan, miliaran sekarang. Ini masih yang tertulis, yang tercatat dulu 70 pengikut yang setia. Apakah saudara pengikut yang setia? Ya, saudara murid Yesus. Haleluya. Amin. Nah, ini berbicara tentang ke-70 murid Yesus yang dipersiapkan oleh Tuhan pada waktu itu, yang dipersiapkan oleh Yesus pada waktu itu. Dari ke-12 rasul mencari murid 3 per 3, saudara. Enggak boleh satu-satu berangkat sendirian, berdua-dua. Saudara, minimal berdua, enggak boleh sendirian di situ. Nah, di sini kita akan baca bersama-sama bergantian, nanti ayat 20 kita baca bersama-sama. Haleluya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk pada kami demi nama-Mu. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakanmu. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3 ya. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Haleluya, saudara. Pemakaian Tuhan itu karena kerinduan kita yang selalu dekat dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan kuasanya dalam pemakaiannya, kita nggak bisa mengelaknya, saudara. Dan kuasa itu terjadi di dalam diri kita, saudara. Atau mungkin saudara, ya Tuhan Yesus, saya sudah puas menjadi milikmu, saya menjadi anakmu ini aja sudah bangga Tuhan. Jangan kau pakai yang aneh-aneh Tuhan. Maksudnya yang aneh-aneh seperti apa? Saudara, kuasa Tuhan itu enggak aneh, haleluya. Kuasa Tuhan itu spektakuler dan menakjubkan, haleluya, itu enggak aneh, saudara. Kalau aneh, adakah yang aneh di sini? Maksudnya orang aneh. Masa dipakai Tuhan semakin aneh?
Enggak kan? Semakin dipakai Tuhan itu semakin menyatakan kemuliaan Tuhan. Orang melihat kita ada wibawa Kristus. Haleluya. Kalau orang melihat kita aneh, nah itu tanda tanya, dipakai setan atau dipakai Tuhan itu. Karena di sini tadi, di sini dikatakan Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Haleluya. Setan itu punya kuasa. Tapi tadi di dalam doanya Pak Sarjono ya, sebelum mulai ibadah, kuasa yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Haleluya. Amin. Saudara yakin di situ? Amin. Jadi jangan campur adukan lagi kuasa Tuhan yang sedang bekerja menguasai hati dan pikiran kita dengan pikiran-pikiran dunia, dengan pikiran-pikiran atau budaya-budaya, saudara. Ya kita tidak menolak budaya itu, saudara. Bukan anti. Tapi kita harus tahu di situ. Nggak boleh mencampur adukan kalau berbicara tentang keyakinan, kalau berbicara tentang iman. Haleluya. Amin. Kalau berbicara tentang iman nggak boleh dicampur adukan lagi dengan kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Kalau saudara mencampur adukan dengan kekuatan atau kuasa yang ada di dunia ini, saudara sedang merendahkan kuasanya Tuhan. Haleluya. Saudara tahu kan memang ada kuasanya. Kalau saudara mau yakin benda-benda mau ada kuasanya, sembah dia. Berikan korban ukupan, berikan persembahan, sesajina, nanti itu ada kuasanya sendiri. Benda yang tidak ada kuasanya ketika saudara mengistimewakan, memberhalakan, di situ dia akan menjadi Tuhan atas hidup kita. Betul nggak? Apa saja? Apa saja? Saudara, makanya Tuhan itu Allah yang pencemburu. Tidak boleh kita menyembah ilah lain. Tidak boleh. Jangan mencampur adukan kuasanya Tuhan dengan kuasa dunia. Haleluya. Ada orang yang sakit dibawa kepada orang pintar. Orang pintar itu pada sekolah ya SD ya ora cukup, saudara. Ono kok disebut orang pintar. Jadi ukurannya orang pintar ini yang gimana? Bahkan kadang-kadang dokter juga datang kepada orang pintar loh. Kadang dokter tuh pintar, saudara. Kok datang ke orang pintar lagi? Katanya datang ke orang pintar supaya prakteknya rame gitu, saudara. Kok enek itu, saudara. Ada dokter ya gitu ya, dokter? Kalau dokter yang ada di tempat ini enggak. Haleluya. Haleluya. Ada yang seperti itu. Bahkan di dunia pekerjaan, wis pangkatnya manajer, bahkan HRD, bahkan sudah pangkatnya, sudah staf kantor ahlinya, pokoknya ahlinya ahli, core of the core gitu, saudara. Alah kok begitu, saudara? Gitu datang ke orang pintar, ini ukurannya gimana gitu, saudara. Kalau kemarin istri saya berbicara waktu masih masa-masa kerja, wah luar biasa, saudara. Dan itu membuat orang takjub, saudara. Karena pada waktu itu, ya masa-masa sisa kerja itu masa-masa krisis memang waktu itu. Ya. Bosnya ada di sini juga, atasannya maksudnya. Yesus memberkati. Jadi waktu itu didemo lah dengan segala keberadaannya, karena ada masa-masa tertentu keuangan yang diselewengkan, dan ternyata sampai istri saya di demo, datang ke kantornya, di ruangannya, wah, ketika di demo, yang ceritanya itu rasanya tenang-tenang aja, nggak ada masalah apa-apa, saudara. Dan pada waktu itu sedang hamil anak saya yang pertama, ya kan. Dan ketika masa bersalin ada yang datang berkunjung, Mbak, itu yang kemarin ngata-ngatain Mbak, apa? Kecelakaan, bukan ditabrak sepur, tapi sepur yang ditabrak, saudara. Aneh, sepur lewat ditabrak, saudara. Dan mati, saudara. Nah, saudara, dari situ orang-orang akhirnya ya beda dengan, akhirnya berpandangan lain dengan istri saya. Apa iki jimate? Cekelane apa iki cekelane? Ya cekelane aku, saudara. Cekelan masih gondelan gitu, saudara.
Ya Tuhan Yesus lah, saudara. Tapi bukan pada waktu itu katanya istri saya juga nggak pernah mendoakan orang itu, maksudnya Tuhan ampuni dia, enggak, maksudnya ya mengalir begitu saja, saudara. Tapi kenapa harus seperti itu? Dan bagi orang lain seperti itu, istri saya sudah dianggap orang yang wah di kantornya itu wah ojo cedek-cedek, bukan gila nih saudara, tapi berbahaya di situ. Hati-hati, jangan mengusik, maksudnya gitu, saudara. Ada berbicara tentang kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita itu menjadi tudung perlindungan kita. Haleluya. Kuasa Roh Kudus itu memproteksi kita. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Haleluya. Amin, orang percaya Yesus. Nggak boleh dicampur adukkan. Apalagi datang ke orang pintar di situ, ya kan. Ini katanya ya sambil usaha Pak, berdoa juga tapi usaha mbahmu kuwi, saya bilang saudara, usaha ya di dalam Yesus. Haleluya, amin. Jangan di tempat yang lain, saudara. Jangan di tempat manusia podo menungsone, saudara. Kalau itu menyatakan kuasa-kuasanya itu akan menyesatkan kita. Haleluya. Tapi kalau kita disembuhkan oleh karena Yesus, itu anugerah, amin. Haleluya. Apalagi sudah datang ke gereja, percaya sama perkataan orang, wah, lorone awakmu iki mergo digawe. Lek percaya Yesus panggah percaya mek ngono kuwi, saudara. Sia-sia percaya kita, amin. Orang yang percaya Yesus tidak bisa dimasuki dan ditunggangi oleh roh lain. Catat itu, saudara. Kalau ada orang yang percaya Yesus bisa dikuasai oleh roh lain, berarti hatinya nggak benar. Berarti apa? Berarti hatinya enggak benar. Coba lihat kiri, hatimu benar enggak? Itu lanan HP apa mendelok ayat ini? Nah, sindek kono panggah ngopi ya, saudara. Saja. Kawan sengopi ini. Mak saya nggak pernah diajak ngopi. Pamitannya ngopi, pesennya es teh. Kalau saya pamit ngopi, saya minumnya tetap kopi. Haleluya. Saudara, kalau kita nggak benar, kita punya pemikiran yang mendua dengan Tuhan, pasti bisa dikuasai oleh roh lain. Amin. Dan kalau saudara masih percaya dengan hal-hal yang ada di dunia ini, saudara, bahwa ada kekuatan yang lebih dari kuasanya Tuhan, saudara pasti bisa dikuasai oleh roh lain itu. Ya jelas, kompromi dengan roh lain pasti dikuasai. Jadi kalau satu Tuhan, satu kepercayaan, satu keyakinan, ya yakin dengan kuasanya. Haleluya. Amin. Amin. Kalau saudara mati, saya ngomongin mati nih. Kalau saudara mati, saudara mau menghadap orang yang didatangi atau menghadap Tuhan? Sakit nih, sakit dibawa kepada orang pintar tadi. Kalau sudah nggak ketolong mati, menghadap siapa? Halo? Menghadap bahe tadi wong pinter apa menghadap Tuhan? Halo? Menghadap Tuhan kan? Tapi ketika menghadap Tuhan, lah memang nyapa ngadep Mbah Suryo Dirjo, kan Suryo Yun bukan itu. Apa Suryo Dirjo? Pokoknya duduk Teguh Raharjo ngono ae, saudara. Orangnya enggak ada. Saudara, enggak dibawa ke mbah siapa di situ, saudara. Tapi kalau mati, nggak mungkin saudara datang suruh bertanggung jawab. Orangnya nggak mungkin bisa menghidupkan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, justru kita menghadap dengan Tuhan, dipersiapkan tempatnya. Haleluya. Justru kita hidup itu tujuannya untuk itu. Bukan tujuannya untuk mati, saudara. Kalau kita mati menghadap Tuhan, Tuhan mempersiapkan tempatnya. Haleluya. Amin. Kuasa Roh Kudus. Itulah kuasa Tuhan yang bekerja. Kita meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah. Saudara, Tuhan yang kita sembah tidak kelihatan, betul enggak? Tapi dia nyata. Amin. Tuhan yang kita sembah
kuasanya itu nyata. Hanya namanya saja disebut, saudara, membawa kuasa. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus memberikan kekuatan dan pengharapan. Haleluya. Hanya nama Yesus dan kuasanya itu bisa dinyatakan. Kalau ini berbicara tentang kuasa nama Tuhan, di sini tadi dikatakan, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Demi nama siapa? Demi nama Yesus, saudara. Demi nama Yesus, saudara. Nah, kalau saudara masih gak yakin, masih separuh percaya Tuhan, separuh percaya roh-roh kegelapan, saudara. Di sini ada yang punya pegangan? Wah, gak duwe kabeh berarti. Punya kan? Berapa? 1. Siapa? Bojomu. Pegangan saya banyak. Ada uang, ada istri saya, ya kan? Ada ini podium mimbar, saudara. Ini namanya pegangan. Artinya punya kekuatan atau roh lain yang menguasai diri kita daripada roh Yesus, ada nggak? Atau saudara malu? Saudara, saya mau katakan di tempat ini akan Tuhan pakai. Ada beberapa orang yang Tuhan pakai hikmat dan makrifat di sini. Dia akan menunjukkan seseorang itu dan seorang itu akan diubahkan. Siapa yang amin, dia akan dipakai oleh Tuhan. Pedih? Takut? Saya ulang lagi. Kalau saudara mengaminkan ini, saudara yakin. Karena Tuhan kasih tahu di situ. Ada yang Tuhan pakai hikmat dan makrifat untuk membedakan segala roh. Yang percaya katakan amin. Wah, mau dipakai Tuhan semuanya? Haleluya. Ya, karena memang kuasanya Tuhan itu diberikan semua. Cuma jangan takut kalau dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan memperingatkan tadi, jangan takut. Tuhan memperingatkan di sini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Wah, ini ular malah melayu, saudara. Lagi ular. Ular tenan, saudara. Karena di sini dikatakan, menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Haleluya. Orang percaya tidak ada kuasa yang membahayakan kita. Jadi kalau di sini melihat pocong melayu, saudara, padahal kemul putih disampir nih, saudara, ngomongin pocong, saudara, ya ucek mata nih, pocong, saudara, kok kemlebuk, wih, kayak ini sikile, wih, mencolot, padahal kena angin kelembuk, saudara, dari ini pocong, ini, ada yang gitu. Ada lagi anak kecil main malam-malam dikira, ini tuyul muncul, saudara. Tuyul muncul, cukup duitmu, jarin tuyul juga ini cukup duit, saudara. Tuyulnya cukup duitnya nggak ngopi itu, saudara. Nah, tuyulnya pengangguran kabeh. Gak iso kerjanya juga lek duit, ngutil duit, saudara. Tuyulnya ndak sireng. Itu lagi, kalau orang percaya masih percaya lagi, wah itu kundek kono wes duitnya malah kelong, kurang, saudara. Kalau kamu yakin dengan itu, hilang tenan duitmu. Hilangnya ceblok orang digondol kuwi mang ora. Saudara, jangan takut dengan hal-hal yang seperti itu. Saking wedine duit, ya kan, ketika belanja di satu tempat itu, lek tuku ndek belanja ning wong kuwi, duitnya pakun lho. Ya jelas gak iso dibatet, dipaku. Ya nggak mungkin hilang. Ya tapi kalau uangnya masih hilang terus, saudara, delon saisi omahmu aku gak nuduhi sing cukup kuwi, saudara. Harus jujur-jujuran sama orang seisi rumah. Haleluya. Amin. Supaya aman di situ. Saya dari dompet, ATM, pinnya tapi gak tak dudune.
Enggak, tanya istri saya, pinnya tahu itu pinnya saya, saudara. Passwordnya apa dia tahu itu, saudara. Tapi jangan ditanya loh istri saya, berapa passwordnya dan pinnya ATM saya. Cukup istri saya yang tahu. Apalagi naruh uang pun, saudara. Bukan saya sembrono, supaya tahu di situ. Saya nggak mau anak-anak, kalau anak saya butuh minta sudah, saudara. Makanya anak-anak saya niru kalau naruh uang cuma biuk gitu aja, saudara, di lemari. Biuk duitnya ya wakeh buat cah iki, saudara. Pernah loh, saudara, uangnya anak saya itu tak tukerin. Ya orang ngomong duitku hilang, saudara. Ya ditukerin kok, jumlahnya sama, saudara. Ya tahu, saudara, ditukerin. Oh dihitung jumlahnya, oh ya sama, cuma ditukerin. Ya karena tempatnya diketahui, ya nyimpennya sudah, itu aja. Ini jangan meyakini kalau kuasa yang lain itu menguasai saudara, amin. Bagi setiap orang yang percaya Yesus, saudara percaya Yesus, tidak percaya dengan hal yang lain. Maksudnya kuasa-kuasa itu, ya karena memang kuasa, memang ada kuasanya, kuasa kegelapan itu. Tapi kalau kita meyakini, ya roh yang ada di dalam diri kita lebih besar itu, nggak mungkin dikuasai oleh roh yang lain. Amin. Haleluya. Makanya kita tenang, diberikan tadi tenang, nyaman, saudara, nggak usah khawatir, saudara. Karena kuasa yang lain tidak bisa menyentuh kita. Yang percaya Yesus katakan amin. Kuasa yang lain nggak bisa menguasai kita karena kita dikuasai oleh roh Allah. Kok takut, saudara? Jadi kalau ada orang datang tempat kita, suami kita sakit, didatangin, istri kita sakit, anak kita sakit, didatangi oleh orang itu, wah ini digawe wong kae, saudara. Usiran ya wong itu. Tapi ngusir, ngalih gitu bukan, saudara. Terima kasih, saya sudah percaya Tuhan, Yesus itu kuasanya lebih dahsyat, lebih berkuasa, amin. Haleluya. Saya punya Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu menawarkan semuanya itu, saya lebih yakin kepada Tuhan saya. Selesai, saudara. Mau ngengkelai, gue jadi ngengkelainya udah butuh duitnya, tak kayak duit, udah mulai, gitu loh, saudara. Haleluya. Wani ngono, iya aku butuh wis kabeh tak kelompok niki wis aku percaya kabeh, gitu, saudara. Kuasa Tuhan nggak boleh dicampur adukkan kalau saudara yakin. Amin. Haleluya. Amin. Tunjukkan hanya nama Yesus, tunjukkan bahwa nama Yesus itu berkuasa di bumi dan di sorga. Haleluya. Ben awakmu kok selamat, apalagi yang mau nikah nih. Kalau awakmu nikah nih, kita gawani gembolan nih, malah ngabot-ngaboti gembolan ini wis gak usah. Kalau yang mau nikah, ya. Kalau tadi yang kemarin sudah nikah sudah, nggak ada gembolan kan? Cuma digawan-gawani malah wakeh, saudara. Saking digawan-gawani, sotone kutah barang di mobil lambune gak enak. Oh alah yo. Gembolan lek gawani kaboten. Mecer-mecer di jero mobil lambune gak enak. Sampai berapa hari itu, saudara? Di multo ya pangga mambu soto ya kan? Sotone kutah, satene kutah, saudara. Ijane lek nyopir piye ini, saudara. Saudara, yang nyopir istri saya, bukan drivernya. Saudara nyalakan Pak Hari, driver enggak. Ini nyopir istri saya. Saudara, kalau segala sesuatu memberatkan kita, kita yakin bahwa kita percaya sama Tuhan, ditolak saja. Amin. Haleluya. Amin. Saudara di tempat ini masih percaya dengan kuasa-kuasa yang lain daripada kuasa Tuhan? Iya sih, karena itu tetangga saya loh Pak. Moron dek kono dikai cekelan ki wis wah. Urepe penak, ayem tentrem tak delok ngono kuwi, Pak. Orang kalau maunya instan, saudara, maunya cepat, saudara. Duitnya cepat enteke, saudara. Tapi kalau saudara menikmati berkat Tuhan, haleluya, saudara akan terus menerus menerima kuasanya. Amin. Dan yang namanya berkelimpahan itu sudah, nggak usah diminta-minta semuanya itu. Tuhan tahu apa yang ada di dalam isi hati kita. Mau membuktikan kuasanya? Kuasa Tuhan itu bisa dibuktikan, bisa ditunjukkan. Haleluya. Amin. Berlaku bukan pada murid-muridnya pada waktu 2000 tahun yang lalu, justru dari 2000
2000 tahun yang lalu beberapa muridnya terus berkembang kepada saya dan saudara yang percaya sama Yesus, dan kuasanya itu tetap sama. Oramin jurapopo. Kuasanya tetap. Haleluya. Kuasanya tetap dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak ada berubah. Tuhan Yesus itu gak pernah berubah. Haleluya. Amin. Hanya manusia itu yang perlu berubah. Manusia yang malas itu perlu berubah. Amin. Kamu itu pemalas, harus berubah semangat. Kenapa harus saya semangat? Tuhan Yesus saja gak pernah berubah. Oh, bedone iya. Ini yang namanya orang aneh tadi itu, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yakin bahwa kuasa Tuhan itu bekerja. Saat ini, tadi saya katakan, Tuhan mau pakai semuanya. Tuhan mau pakai semuanya. Haleluya. Siapa yang percaya kepada Tuhan? Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Coba tanya kanan kirimu, kamu punya masalah apa? Harus berani dong, harus berani, harus berani. Ki mara tuane nyekeli wetenge mantune. Ya, do lahir sing gangsar ya, wis aja nyungsang, wis lahir lancar gitu, saudara. Masih nyungsang? Masih. Jangan takut, jangan khawatir, Tuhan mau buktikan itu. Mujizat itu dinyatakan. Saya nggak main-main ini, saudara. Buktikan kalau Tuhan mempunyai kuasa itu. Masa-masa melahirkan. Sudah berapa hari ini akan melahirkan lagi? Menghitung hari? Atau di pas nih? Oh, sudah lewat ya? Lahir Bapak wis lewat ya? Oh iya. Lahir Bapak sudah lewat 1 tahun yang lalu ya. Tuhan memberkati. Saudara, ada? Tadi ditanya ada yang jawab punya masalah, ada enggak? Ditanya kanan kirinya lagi, ada yang sakit? Kamu sakit ya? Kok tahu gitu jawabnya? Enggak lah, ayo jawab yang serius. Ada yang punya masalah di sini? Halo? Ada yang datang di tempat ini membawa masalah? Sebelum Tuhan tunjukkan, saudara. Beban apa yang ada di dalam diri kita, Tuhan sudah mengetahuinya. Tuhan Maha tahu. Saudara, saudara datang di tempat ini, saudara nggak seteriak-teriak datang, oh Tuhan aku mohon pertolongan. Tuhan tahu semuanya itu. Haleluya. Orang yang ada di dekatmu, orang ada di sebelahmu itu yang akan mendoakan kamu. Haleluya. Bukan pendetamu, bukan orang yang lain. Orang yang ada di dekatmu itu yang akan menyatakan kuasanya. Menyatakan apa? Menyatakan apa? Ya, kuasa siapa? Kuasa nama Yesus. Amin. Kuasa nama siapa? Bukan nama pendetamu. Dan ini sekarang dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Jadi kalau kita dipakai oleh Tuhan, ojo sombong. Itu maksudnya. Ini kesimpulannya. Jadi kalau dalam pemakaian Tuhan, ya habis mendoakan orang lain, orang yang didoakan sakit-sakit sembuh. Wong kuwi gawe, oh aku lek berdoa mesti sembuh orang itu saya doakan. Bukan karena doamu, tapi karena kuasanya Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam pemakaian Tuhan seringkali itu. Dan jangan apa? Jangan mudah terpedaya dengan hal itu. Ketika saudara dipakai oleh Tuhan, setiap mendoakan orang punya masalah diselesaikan masalahnya, setiap orang sakit disembuhkan. Saudara, jangan berbesar hati. Terus dalam kerendahan hati, amin. Dalam pemakaian Tuhan, Tuhan mau pakai semuanya itu. Jangan takut. Entah nanti menghadapi tetangga, entah nanti menghadapi saudara-saudara, dimanapun itu tempatnya. Jangan pernah takut, haleluya. Karena kuasa Tuhan itu bekerja. Diturunkan dan pengurapannya itu sama, haleluya. Amin yang percaya Yesus. Haleluya. Jadi kalau saudara di tempat ini pulang ada saudara yang sakit, doakan dia.
Yang mampu saudara berkatakan itu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Buktikan itu kuasanya. Kalau hari ini saudara membawa beban persoalan dalam kehidupan saudara, datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini yang Tuhan mau. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Itu yang lebih penting. Artinya kalau kita tetap dalam kerendahan hati dalam pemakaian Tuhan, sudah lengkap. Dalam pemakaian Tuhan dan nama kita tetap tercatat di surga. Dan apa yang saat ini saudara pikirkan, apakah nama saudara tercatat di surga? Cek ditulis huruf ngarepe tok wis weneng saudara. Tapi jangan salah, Tuhan sudah mencatatnya terlebih sebelum kita diciptakan. Amin. Saudara tahu di situ? Itu rahasianya kebesaran Tuhan. Kok bisa sih jeneng kue bapakku? Tapi berbicara tentang nama saudara, Tuhan yang lebih tahu. Sebelum orang tua kita menamai Tuhan sudah mencatatnya. Haleluya. Oh, saudara yakin? Amin. Namamu tercatat di surga. Dan kalau itu hilang, terhapus, itu pola tingkahnya namamu itu sendiri. Pola tingkahnya yang punya nama gitu loh saudara. Haleluya. Jadi jangan sampai nama kita itu terhapus di surga. Dalam buku besar itu. Tetap dalam pemakaian Tuhan, tetap rendah hati, saudara, dan nama saudara tercatat di surga. Itu yang lebih penting. Dari kebenaran firman Tuhan ini, jagalah hati. Tetap dalam kerendahan hati. Ingat saudara, kuasanya itu dicurahkan kepada saya dan saudara semuanya. Raih semuanya itu. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Terima dengan iman ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 di sini katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, saudara. Ini yang luar biasa. Tuhan. Siapa kita? Siapa saya? Tapi biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Amin. Haleluya. Kerinduan saya hanya satu, jemaat itu didewasakan oleh karena iman. Dia akan dibuat Tuhan mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup. Dia akan dibuat Tuhan mengerti bagaimana melayani Tuhan. Dia akan dibuat Tuhan mengerti bagaimana bekerja melayani Tuhan bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Tidak saling merendahkan, tapi saling membangun. Yang percaya Yesus katakan amin. Saudara mau dibuat Tuhan mengerti tentang hidup saudara? Haleluya. Amin. Hanya ada kedewasaan itu, kedewasaan iman. Sudah bukan Kristen yang memiliki iman seperti bayi yang makannya lembek-lembek, saudara. Jadi Kristen yang sedang didewasakan sudah mulai mengenal tentang penderitaan, sudah mulai mengenal bagaimana mengiring Tuhan itu dengan kesetiaan. Itu Kristen yang didewasakan. Haleluya. Amin. Karena kuasa ini diturunkan sama yang Tuhan mau yang Tuhan mau ini orang yang mau percaya. Barusan kemarin sore, dan orang yang percaya sudah sejak dalam kandungan, saudara. Tapi ingat, saudara, kalau sedang dipakai oleh Tuhan dan didewasakan imannya, yang dalam kandungan dan yang kemarin sore itu sama akan didewasakannya. Haleluya. Amin. Masih kemarin sore. Loh, saudara jangan mengukur percaya Tuhan kemarin sore. Tapi dia sudah siap untuk menerima Yesus, saudara. Kalau saudara beberapa waktu ini gencar-gencarnya, viralnya kesaksian seorang preman yang dipakai Tuhan saat ini. Dari orang yang belum mengenal Tuhan dipakai Tuhan percaya Yesus. Dan dia 100% hidupnya percaya pada Tuhan, saudara. Dan itu yang dia kerjakan sekarang.
Bahkan imannya seolah-olah mengalahkan orang-orang yang percaya Yesus dari kecil, saudara. Baru beberapa waktu dia mengenal Tuhan. Ini berbicara tentang tanggung jawab. Ini berbicara mengerti akan kebenaran Tuhan itu. Jadi berbicara tentang kebenaran firman Tuhan yang kita tangkap, yang kita tahu, yang kita mengerti itu, saudara, itu berbicara tentang pendewasaan. Haleluya, amin. Itu yang mengubahkan hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawarkan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Berjalan ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Kau layak perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu Tuhan, Kau layak Kau terutama di hidupku. Yakin dalam pujian ini bahwa Roh Kudus itu terus bekerja dalam hidup kita. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Oh, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu. Haleluya. Jalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kau layak perlu, Kau terutama hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus,
kanata kaya ralamas. Ralamas kanata kaya ralamas. Hadir di sini. Kaya ralamas kanata kaya ralamas. Bani yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat. Pujikan dengan setengah suara. Roh Kudus, manis dan lembut. Ada lagi yang Tuhan percayakan. Saat ini yang rindu dalam pemakaian Tuhan, kau boleh datang ke depan. Yang rindu dalam pemakaian Tuhan. Ya, satu, lebih lagi yang Tuhan mau, lebih lagi, karena kuasa yang dicurahkan Tuhan itu kuasa yang sama, bukan untuk saya tapi untuk semuanya. Hari ini Tuhan percayakan, ya, jangan ragu, jangan ragu. Jangan tahan, jangan tahan. Ada yang mau maju tapi ragu. Tuhan katakan jangan tahan. Ya, ada lagi, lebih banyak lagi. Ya, ya. Kira lama-lama ada lagi yang Tuhan mau percayakan. Dia akan banyak melihat kuasa Tuhan, termasuk yang di depan ini. Pemakaian Tuhan dalam hikmat, akibat, membedakan segala roh, penglihatan, mimpi, nubuatan, semuanya akan Tuhan curahkan. Jangan ragu lagi. Ada lagi yang Tuhan mau pakai. Tetap dalam kerendahan hatimu. Ya, tetap dalam kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara yang ada di depan saya, tengadakan tangan yang kudus di hadapan Tuhan. Angkat tangan sebagai tangan yang suci di hadapan Tuhan. Angkat tangan. Yes. Kedua tanganmu. Angkat tangan. Yes. Ralamas kanata kaya ralamas kanata kaya ralamas. Ya ralamas kanata kaya ralamas. Ralamas ralamas. Ralamas. Ralamas ini pada terima kuasa Roh Kudus yang mengalir saat ini. Aliran itu sebagai kuasa yang menyertaimu dimanapun kau berada akan menyatakan kuasanya Tuhan. Ralamas singkir lama-lama siara lama-lama. Terima, yes, terima kuasa itu, yes, terima, ralamas, yes, terima, yes. Yes.
Tuhan akan membukakan hal-hal yang baru dalam hidup. Apa yang Tuhan tetapkan itu tidak akan pernah berubah dalam hidup. Kuasa itu mengalir dan pengurapan itu terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa yang kau cari dalam kehendak-Mu. Kalau hanya ketenangan itu hanya di dalam Tuhan. Kalau kau mencari berkat, manis dan waktunya lembut, itu milik Tuhan. Tetapi pengurapan itu menyertai, tolong ya menjaga, memberikan perlindungan di dalam hidup. Mengalir saat ini. Pengurapan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Yesus. mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa, berjalan ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, kaulah yang ku perlu. Menjadi kesaksian dan berkat. Kau terus Itu yang mengubahkan. Ya, Tuhan percayakan di dalam dirimu. Ya, terima. Kau akan melihat sesuatu yang besar yang Tuhan percayakan di dalam hidup. Kuasa Tuhan mengalir dalam hidup. Kuasa Tuhan mengalir dalam hidup. Urapan menyertai dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. kaulah yang ku Memperbarui seluruh hidup. Hati dan pikiran. kau terutama di Tuhan akan menyertai. Kuasa ini mengalir dalam hidup. Lama-lama ketetapan Tuhan itu terjadi di dalam dirimu. Jangan pernah ragu untuk dikatakan kebenaran. Tuhan mau tentang kerjaan hati. Tuhan mau tentang pengendalian diri. Itu terjadi di dalam dirimu. Itu yang akan menguasai. Apa yang kau kerjakan ketika kau mampu melakukannya, Tuhan akan membawa perubahan dalam hidup. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. kau terutama di hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah Kekuatan hikmat, lebih lagi bijaksana, satu yang Tuhan percayakan dalam buah-buah kendalian diri. Hal yang Tuhan lakukan dan percayakan dalam dirimu sebagai pemimpin dalam keluarga. Bahkan kamu menjadi berkat bagi banyak orang dan keluarga. Dan hal itu dilakukan supaya dalam segala keadaan kau terus memandang Tuhan Allah. Dan hal itu terjadi di dalam dirimu, dalam pemakaian Tuhan. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. kaulah yang ku Tuhan berkat. kau terutama di hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi
Ada jawaban di hadapan Tuhan. Tidak pengertian dalam mengiring Tuhan, dan sumber segala-galanya adalah Tuhan. Roh hikmat yang menyertai-Mu memberikan kekuatan untuk melangkah dengan ketetapan iman. Wanita yang menjadi penolong yang sepadan bagi semua, yang setia, dan Tuhan percayakan kekuatan itu mengalir. Jangan pernah melihat masa lalu, jangan pernah melihat sesuatu yang kecil di dalam dirimu. Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan mengubahkan anakmu, diubahkan itu. Hari ini apa yang Tuhan lakukan dalam dirimu, masa muda, semuanya dalam ketetapan Tuhan. Jangan pernah keluar, urapan itu terjadi dalam dirimu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada seorang anak muda yang memiliki pergumulan hidupnya. Saat ini Tuhan katakan, apa yang kau nyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan sudah menyelesaikan masalahmu. Anak muda yang Tuhan katakan anak muda. Kalau itu engkau, katakan kepada Tuhan Allahmu Yesus, miliki pengharapan yang besar kepada Tuhan. Hari ini Tuhan campur tangan dalam hidupmu. Dan sejak dari semula Tuhan melihat segala apa yang kau kerjakan. Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggal diam dalam hidupmu. Kalau itu engkau, anak muda, katakan bahwa Tuhan itu besar dalam hidupmu. Kalau kau memiliki keyakinan pada Yesus Tuhan Allah, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ya, itu yang Tuhan perlihatkan anak muda. Anak muda yang mengangkat tangan tinggi-tinggi.
Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik. Menyertai kami ya Tuhan. Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Baik, Engkau sungguh baik. Katakan, sebab kau Bapakku yang baik. Bapakku yang baik. Kemuliaan buat Allah kita. Suarakan kebenaran-Mu itu ya Tuhan, dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan dalam perkataan ini, tapi firman-Mu yang tinggal tetap dalam hidup kami, kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami, kuasa yang tidak terbatas yang terus menuntun kami dalam kebenaran ya Tuhan, untuk kami tidak jauh dari Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Mengucap syukur ya Tuhan buat hari yang indah ini, hari yang Kau berikan hari ini ya Tuhan Yesus. Damai sejahtera dan sukacita itu mengalir dalam setiap hidup kami. Bapa, kami sungguh melihat kemurahan-Mu yang besar dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan, siapapun saat ini yang mengalami sakit, Tuhan menyembuhkan. Siapa yang saat ini datang dengan beban berat, permasalahan hidup, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat dalam hidup. Jangan pernah gentar, jangan pernah ragu dalam semuanya ini. Mengiring Tuhan, membawa kekuatan yang baru dalam hidup kita. Mengiring Yesus akan membukakan kita melangkah dalam ketetapannya. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati setiap kami para pelayan-pelayan Tuhan, pemain musik Kau pakai lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus. Singer, worship leader, semuanya ya Tuhan Yesus yang tergabung dalam pelayanan hari ini, Tuhan memberkati. Aser, driver, siapapun Tuhan Yesus yang saat ini memberi diri untuk melayani Tuhan, Tuhan memberkati. Hari demi hari semuanya dalam jaminan Tuhan. Jemaat Tuhan di tempat ini, biarlah mereka terus berjalan dalam ketetapan iman, tidak ragu-ragu lagi mengiring Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan satu-satunya juru selamat dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami, bangsa Indonesia, negara Republik Indonesia ini. Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, pemerintahan Indonesia maju, kabinet-kabinetnya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pemerintahan dari gubernur, wali kota, kabupaten, camat, kecamatan, dan kelurahan, RW, RT di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati mereka semuanya. Sinergi mereka dengan wakil-wakil rakyat untuk membawa negeri ini, menjauhkan dari kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan. Ya Tuhan, menjauhkan dari korupsi, nepotisme, dan apapun ya Tuhan Yesus yang memberikan keuntungan pribadi. Semuanya kami tolak keluar haluannya di dalam nama Yesus. Roh takut akan Tuhan menyertai mereka, para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberkati daerah-daerah konflik ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Tuhan di perbatasan-perbatasan ya Tuhan, di Papua, di Aceh, di daerah Poso, dimanapun ya Tuhan Yesus yang berkecamuk ya Tuhan, teror, demikian juga paham-paham radikal ya Tuhan.
Tuhan, upahkan mereka yang berjalan dalam kesesatannya Tuhan Yesus. Tuhan, upahkan mereka ya Tuhan untuk Tuhan nyatakan mereka ya Tuhan Yesus untuk takut akan Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Mari kita bangkit berdiri. Diberkatilah hidup kamu. Diberkatilah setiap usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah anak-anak dan cucu-cucumu. Semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati studimu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Berprestasi engkau anak-anak sekolah yang dalam studimu. Diberkatilah dengan apa yang saat ini engkau doakan. Tuhan memberkati setiap orang tua, anak-anakmu ya Tuhan Yesus, kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Memberkati sinar kemuliaan Tuhan terus memancar dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan, menjadikan berkat di mana-mana pun mereka berada ya Tuhan Yesus. Kasih Tuhan terus menopang setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkatinya. Berkat itu mengalir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami mau berpisah, iring-iringan dalam perjalanan Tuhan juga tutup buku selera kuasa-Mu. Menyertai kami dalam perjalanan menuju pulang, menjauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun, dan damai sejahtera Allah menyertai kami. Hidup kami menjadi berkat. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahannya Tuhan, setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Tuhan, Engkau mengembalikan sesuai dengan janji firman-Mu, dan anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu, yaitu persepuluhan Kau sendiri yang berjanji. Kau yang akan memberikan perlindungan, usaha pekerjaan, dan menjauhkan dari pengeluaran sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat itu mengalir. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Yang setia Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita yang percaya, yaitu harinya Maranatha. Kita yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita dengar pengumumannya, dan nanti kalau ada pernyataan Tuhan secara pribadi atau sama-sama disampaikan oleh yang bisa disampaikan kepada saya pribadi. Tuhan Yesus berkati. Shalom, terima kasih sudah bergabung pada ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat sepekan. Ibadah rumah tangga dan pasutri diadakan setiap hari Rabu pada minggu pertama dan ketiga. Ibadah diadakan secara onsite di gereja pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Ranu pada minggu kedua dan keempat. Ibadah diadakan melalui aplikasi Zoom dan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa dan puasa diadakan setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. RPPI, Yes We Can. Ibadah remaja pemuda penyebaran Injil diadakan setiap hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah balita anak penyebaran Injil atau BAPI diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah raya Minggu diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara onsite dan live streaming. Berikut jadwal penata layanan. Praise and Worship, Bapak Sarjono. Worshipper Ibu Rini, Ibu Maria Eko, dan Ibu Yani. Penyambut jemaat, keluarga Bapak Agus Wiono, Saudari Vinci, Saudara Rafael. Perjamuan Kudus, Bapak Yefta, Bapak Haryono, dan Bapak Suryo. Ibadah rumah tangga, Kamis, 12 Mei 2023. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, pemimpin pujian Ibu Nita Dodik bertempat di gereja. RPPI, Yes We Can. Kami meminta support dan dukungan Bapak Ibu dan jemaat sekalian untuk membantu melancarkan acara KKR RPPI pada tanggal 2 Juli 2023. Kami menyediakan persembahan ekstra di depan pintu keluar gereja. Bagi jemaat yang rindu menjadi berkat bagi tim multimedia untuk membayar WiFi bisa menghubungi Saudara Teo atau tim multimedia. Demikian warta yang sudah disampaikan, sampai jumpa di pertemuan minggu berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
untuk ibadah rumah tangga hari Rabu tadi ada kesalahan. Ibadah hari Minggu terakhir bulan ini diadakan di gereja, ibadah Pasutri hari Rabu tetap pukul 5 sore Bang ya. Pukul 5 sore bertempat di gereja, kalau tadi di Warta sudah kita lakukan minggu lalu. Jadi ibadah Pasutri hari Rabu pukul 5 sore di gereja. Berikutnya saya akan membacakan laporan keuangan dari Komisi Wanita GPI untuk total kas persembahan yang masuk mulai dari 9 Februari 2022 hingga 25 Mei 2023 total 1.161.800. Berikutnya ada pengeluaran di sumber sirah 150.000 dan untuk perpuluhan 140.200. Jadi sisa kas hingga hari ini total 871.600. Dan untuk laporan keuangan kas multimedia, sisa kas pada bulan April sebesar Rp5.000, persembahan masuk dari Pasutri 120.000, dan untuk pengeluaran bulan ini WiFi sebesar 385.000. Jadi untuk kas multimedia sampai dengan hari ini minus Rp260.000. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa dalam pertemuan ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.